Kalau bicara tentang perkembangan itu kalau perkembangan pada anak itu meliputi empat aspek penting, yaitu motorik kasar, motorik halus, perkembangan bahasa, kemudian perkembangan personal sosial. Nah, keterlambatan perkembangan sendiri adalah kondisi di mana seorang anak tidak mampu mencapai tahapan pertumbuhan atau biasa dikenal dengan milestone pertumbuhan ya, yang diharapkan pada usianya dia bisa melakukan. Nah, keterlambatannya bisa pada satu aspek atau lebih. Keterlambatan sendiri dinilai berdasarkan pencapaian keterampilan atau perkembangannya pada sesuai dengan usianya ya. Kemudian yang perlu diingat, setiap anak itu memiliki ciri-ciri keterlambatan yang berbeda-beda. Tapi secara umum saja kita bisa mulai nih curiga atau waspada kalau anak ini kok kayaknya anak saya telat ya, atau anak saya telat nggak ya dok gitu. Itu tuh bisa secara umum ciri-cirinya misalnya perkembangan kepalanya. Jadi kalau tiap bulan kita kontrol untuk imunisasi, kontrol tumbuh kembang, itu kita harus pantau lingkar kepalanya. Itu penting ya. Jadi kalau misalnya kepalanya kecil atau besar, memang tidak pasti akan mengalami keterlambatan. Tapi apabila lingkar kepalanya yang kurang atau berlebih, itu bisa menjadi salah satu ciri keterlambatan. Kemudian setelah itu bisa juga menilai kontak mata, itu penting ya. Jadi kalau misalnya anaknya tiap diajak bicara atau diajak ngobrol, kok kayaknya nggak ada kontak mata ya, gitu. Terus misalnya bayi kalau kita kasih respon suara, misalnya kerincing-kerincing, nah itu tidak merespon, itu juga salah satu ciri keterlambatan ya. Kemudian yang paling penting adalah anak belum bisa melakukan hal-hal dasar sesuai dengan usia. Jadi kita kenal dengan red flag, misalnya pada umur 4 bulan dia masih belum bisa mengangkat kepalanya. Kemudian umur tahun belum bisa duduk. Umur 4 bulan lagi tuh tangannya hampir selalu menggenggam, belum terbuka, begitu. Itu salah satu ciri-cirinya. Juga bisa ibu-ibu sebenarnya menilai sendiri di rumah. Kok anak saya telat ya, kira-kira lihatnya dari mana? Nah, ibu-ibu kan kalau misalnya dari kontrol hamil punya buku KIA ya yang warna merah muda. Nah, di situ ada tahapan-tahapan perkembangan sesuai umur. Nah, di situ bisa menjadi patokan. Jadi, kok di buku nih begini ya, tahapan perkembangan anak umur sekian, misalnya kok anak saya belum bisa. Nah, itu bisa menjadi salah satu ciri keterlambatan. Banyak faktor sih yang bisa menyebabkan keterlambatan perkembangan itu. Contohnya yang pertama pada saat kehamilan, misalnya pada saat hamil ibunya ada mengalami infeksi selama kehamilan, misalnya infeksi TORS ya, tokso, rubella, itu bisa melahirkan anak-anak dengan gangguan perkembangan nanti karena infeksinya sendiri bisa menimbulkan catatan otomatis. Perkembangannya juga pasti terganggu, misalnya bisa infeksi TORS itu bisa salah satunya menimbulkan tuli kongenital ya, pasti perkembangan bahasanya pasti akan terganggu. Kemudian faktor kelainan bawaan, misalnya pada saat lahir memang bayinya dilahirkan dengan seperti Down syndrome ya, yang biasa kita tahu. Nah itu pasti tumbuh kembangnya juga mungkin bisa terlambat ya. Kemudian jangan dilupakan juga masalah nutrisi dan stimulasi ya. Nutrisi itu penting untuk perkembangan, juga stimulasi. Ya kalau misalnya stimulasi mungkin dalam kehamilan tidak ada masalah, tapi stimulasinya kurang juga bisa menyebabkan perkembangannya terlambat. Terus apabila satu lagi yang paling sering adalah misalnya pernah mengalami infeksi atau penyakit yang kronis ya, pasti itu akan kurang lebih bisa menyebabkan keterlambatan perkembangan.